Oke Pak, hari ini kita melaksanakan observasi. Namun sebelum kita melakukan observasi, saya akan menjalankan dulu praobservasinya. Pak Hairil, gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Iya. Sebelum kita mulai, ini kami sampaikan bahwa kita membahas persiapan mengajar ya Pak ya. Oke, siap-siap Nah, Bapak. karena persiapan mengajar, saya mau tahu apa tujuan pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Tujuan pembelajaran yang saya siapkan perlu Ulun sampaikan dulu Pak ya. Ini bahwa Iya. kebetulan materi yang Ulun sampaikan pada pembelajaran ini adalah berkaitan kolaborasi. Kebetulan Ulun adalah guru agama, jadi kemudian tujuan-tujuan yang Ulun harapkan Ulun capai adalah cuma dua Pak. Karena apa? Karena kita adalah waktu keterbatasan. Jadi tujuan yang Ulun ingin capai adalah siswa dapat menjelaskan pengertian kolaborasi dengan bahasa sendiri, dan siswa dapat menyebutkan nama-nama kolaborasi secara urut Pak. Oke. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan itu bisa dapat tercapai Pak. Strateginya gimana Pak? Bapak kan akan mencapai tujuan pembelajaran itu ada dua tadi. Strateginya, tahapannya gimana kira-kira? Rencana strategi yang Ulun gunakan pada pembelajaran ini adalah menggunakan problem based learning, di mana siswa disajikan permasalahan mungkin berupa pengamatan video. Berdasarkan video nantinya diharapkan siswa nantinya mampu menjelaskan kembali bahasa sendiri berdasarkan apa yang sudah ia lihat. Kemudian berdasarkan video itu juga, ataupun misalnya diskusi atau misalnya tanya jawab, apakah nanti antara saya sebagai guru dengan siswa akan bertanya jawab berkaitan dengan materi tadi itu Pak. Medianya di sekolah, di kelas Bapak yang bakal diajar itu udah siap ya, TV interaktifnya Ya, bisa siap, digunakan? Pak. Oke, siap. Sudah. Kita gunakan proyektor Pak, karena kan kita punya proyektor yang ada itu Pak. Oke, jadi medianya sudah, strategi sudah siap. Ini tambahkan Pak, jadi berdasarkan media itu nanti melalui proyektor nanti kita sajikan video-video yang sudah kita unduh dari YouTube. dari YouTube, kemudian juga mungkin kita tambahkan dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi kita, yaitu kolaborasi Pak. Oke, wah mantap ini punya Pak Hairil ini. Medianya sudah, tata caranya sudah. Sekarang kalau setelah selesai prosesnya nanti itu gimana sistem asesmennya Pak? Sistem yang saya gunakan diantaranya adalah mungkin melalui melalui instrumen-instrumen, kemudian juga mungkin dalam bentuk untuk pengetahuannya mungkin secara tertulis bisa nanti memasangkan, kemudian juga, tetapi itu hanya rancangan Pak ya, nanti kedepannya yang mana yang lebih idealnya nanti saya sesuaikan Pak. Nanti kita lihat di proses observasinya ya. Siap. Terus fokusnya ini ke aktivitas siswa atau proses penyerapan pengetahuannya itu seperti apa? Yang ingin saya lakukan otomatis karena bertitik berat kepada siswanya Pak. Jadi kita menyajikan permasalahan, kemudian mereka mungkin saling berdiskusi, kemudian ia presentasikan, sehingga paling enggak karakter yang kita dapatkan pada siswa berupa misalnya percaya diri untuk mempresentasikan, kemudian juga dia memiliki keterampilan untuk komunikasi sesama mereka. Jadi itu yang lebih saya tonjolkan nanti ke depannya Pak. Bapak yakin bisa menerapkan itu di kelas ini ya, artinya anak-anak nanti bisa aja dia berfokus pada tugas itu dan interaksi kelas dijamin bisa jalan sesuai dengan perencanaan yang siap diusahakan itu Pak. Oke, selesai. Sekarang kita ini kita sudah selesai. Pak Hairil sudah melakukan proses belajarnya luar biasa. Nah, sekarang kita memasuki pasca observasi ya Pak ya. Kita ingin melihat keberhasilan bagaimana pengalaman belajar yang bisa dilakukan itu mengacu pada proses belajar yang mendalam atau deep learning. Nah, ini gimana Pak? Apa keberhasilannya terhadap aktivitas siswa yang sudah diterapkan tadi? Yang paling terlihat Pak dari yang sudah saya lakukan berdasarkan observasi tadi,
ulun bicara tujuan dulu. Iya, Pokoknya tujuan kami sekitar 85% tujuan itu sudah tercapai. Nah, tetapi untuk berkaitan dengan deep learning, berkaitan komunikasi siswa, kemudian menggali informasi lebih dalam itu belum terlalu efektif, Pak. Nah, itu permasalahannya, Pak. Apa kira-kira tantangannya kok bisa sampai pengalaman belajar sistem mendalam ini kok nggak efektif? Oke. Tantangan yang ada itu, Pak, karena mayoritas terkadang kemampuan siswa, Pak. Kemampuan siswa terkadang tidak merata. Ada yang kadang menonjol juga. Nah, itulah yang terkadang yang banyak bicara, banyak komunikasi, kemudian yang terlalu dominan di dalam kelas saya, Pak. Kenapa tidak memanfaatkan anak-anak yang dominan itu untuk membuat pembelajaran itu mendalam kepada teman-temannya yang lain? Nggak sampai kepikiran sana, Pak. Oke, ya. Itu mungkin bagian dari perbaikan nanti ya, Pak Iril, ya, bahwasanya lanjut berarti, Pak, ya. Iya, kita merumuskan bagaimana nanti agar anak-anak yang seperti itu dominan di antara teman-temannya bisa Pak Iril manfaatkan untuk menggunakan tutor sebaya. Oke, siap. Nah, sekarang kalau melihat kondisi proses pembelajaran ini, apa yang bisa saya fasilitasi nih di proses berikutnya, Pak Iril, untuk kebutuhan pengembangan kita kira-kira? Yang mungkin saya butuhkan itu, Pak, hanya mungkin strategi, Pak, yang lebih mungkin yang ulun perlu masukan-masukan dari Bapak sebagai pimpinan, bagaimana strategi saya agar bisa memaksimalkan anak-anak yang tidak dominan ini, Pak. Nah, tadi sudah mungkin Bapak singgung, Pak, ya, mungkin kita bisa gunakan tutor sebaya, mungkin ada nanti masukan-masukan untuk kegiatan saya pada tindak lanjutnya, Pak. Oke, saya berharap semoga guru-guru yang lain juga nanti bisa seperti Pak Iril ini, bisa melibatkan siswa lebih banyak sehingga proses belajar di kelas itu betul-betul mampu mengeksplor kemampuan siswa, dan kita juga jangan lupa membuat proses pembelajaran itu menyenangkan. Ya, dalam hal ini sering disebut menggembirakan. Iya, anak-anak tapi saya lihat tadi sudah mereka antusias. Oke, siap. Paling enggak berarti minimal saya juga persiapkan ice break kayak gitu, Pak, ya. Itu perlu berarti, Pak, ya. Betul. Oke, siap, Pak. Betul. Itu yang agak nggak sampai ke sana, Pak, karena ini kan kesannya kayak gimana gitu, Pak, karena observasi, Pak, ya. Iya. Siap. Tapi Pak Iril nggak tegang kan saat observasi? Siap. Oke, nah ini kedepannya kira-kira menurut Bapak di antara kita para guru perlu nggak kita ulang kembali proses pemahaman tentang konsep dasar dari pembelajaran mendalam ini? Artinya kita ulang di hari tertentu, kita berdiskusi untuk memperdalam. Oke, siap. Menurut saya pribadi, Pak, karena kebanyakan juga teman-teman terkadang dia masih tidak terlalu memahami apa itu pembelajaran mendalam. Mungkin menurut saya, Pak, karena Bapak tanya seperti itu, mungkin perlu, Pak, mungkin kita adakan di jam setelah anak pulang sekolah, sharing-sharing itu adalah kami sebagai pengajar, dan kami karena itu adalah tuntutan kita sebagai guru, dan itu menerapkan deep learning, dan itu sangat perlu kayaknya, Pak. Oke. Nanti kita upayakan. Oke, siap. Semoga nanti pembelajaran kita berikutnya semakin baik. Oke, terima kasih. Oke, siap. Oke. Sip.